Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini Novita bakalan bikin video tentang perawatan metode kanguru. Hore! Nah, kalian tahu kan kanguru tuh kayak gimana bentukannya? Nah, kanguru itu kan digendong nih di depan gini anaknya. Nah, nanti itu aku bakalan ngasih tahu ke kalian prosedur dalam perawatan metode kanguru ini. Nah, kalian tahu nggak tuh apa perawatan metode kanguru atau disingkat biasanya itu PMK. Nah, PMK itu adalah suatu metode perawatan bayi baru lahir dengan keadaan telanjang. Jadi bayi yang baru lahir itu nanti itu dia itu nggak pakai baju, terus digendong di dada ibunya sini. Nah, manfaatnya PMK itu apa sih? Manfaatnya adalah bayi yang dilakukan PMK akan lebih cepat keluar dari rumah sakit. Kalau misalnya si ibunya itu melahirkannya itu di rumah sakit. Lalu dengan PMK itu ikatan batin antara ibu dan bayi itu bisa lebih kuat. Terus meminimalkan bayi terjadinya infeksi. Nah, setelah itu ibu jadi lebih percaya diri dalam merawat bayi. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke prosedur nih, aku bakalan ngasih tahu alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam perawatan metode kanguru atau disingkat dengan PMK. Yang pertama adalah dada ibu atau keluarga yang lain. Karena dada ibu itu kan bayinya nanti digendong di sini. Nah, terus ada juga jam tangan seperti ini teman-teman. Terus ada topi bayi. Terus ada termometer. Lalu ada selimut. Terus ada kain batik yang digunakan untuk menggendong si bayi. Terus ada ini kain. Terus ada kaos kaki bayi. Nah, lalu setelah itu ada ruangan yang bersih dan nyaman. Terus ada tempat tidur atau kursi untuk ibunya bersandar. Seperti itu yang aku tunjuk. Dan ada ini boneka kecil yang berperan sebagai bayi. Terus ada teman aku yang mau bantuin. Namanya Cesbia. Halo Mbak Cesbia. Nah, dia berperan sebagai ibu yang nanti akan menggendong si bayinya ini. Oke. Kita lanjut untuk prosedurnya ya. Nah, yang pertama itu kita bentuk kainnya. Kan kain batik seperti ini. Terus kita bentuk ukuran segitiga. Seperti ini. Nah, nanti itu kita pasang ke ibunya seperti ini. Terus di belakangnya kita taliin ini gitu. Terus ada juga yang namanya sarung batik. Sarung batik itu aku kan nggak punya. Jadi sarung batik itu bentuknya kayak sarungnya bapak-bapak itu yang dipakai. Jadi langsung dipakai gini. Kan kalau ini kan belum dibentuk. Nah, kalau sarung yang udah jadi beneran kan dia langsung masuk. Itu yang lebih mudah. Terus ada juga yang kayak gendongan bayi gitu. Jadi kainnya di tengah, terus ada talinya di samping sini. Jadi kita akan lanjutkan prosedurnya. Nah, di prosedur kali ini itu kita kan kalau misalnya nih dengan metode perawatan kanguru ini itu bayinya itu mengalami prematur. Nah, bayi prematur itu berat badannya di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo. Nah, bayi Ibu Hasbia ini itu beratnya 2,3 kilo atau 2.300 gram. Lalu setelah itu kita menjelaskan kepada ibunya apa itu PMK, apa itu tujuannya PMK, terus
lama PMK-nya itu berapa, terus setelah itu siapa aja yang terlibat, dan cara melakukan PMK itu seperti apa. Selamat pagi Ibu Hasbia. Selamat pagi, sis. Baik Ibu, kali ini saya Novita Rifanti yang bakalan membantu Ibu dalam perawatan metode kanguru atau PMK. Oh iya, sis. Baik Ibu Hasbia, dalam metode perawatan PMK ini itu sekitar 1 jam. Tempatnya ada di sini. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, sis. Baik, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. PMK itu adalah suatu metode perawatan dengan metode kanguru. Jadi bayinya nanti itu digendong, tetapi bayinya dalam keadaan telanjang. Lalu ibunya juga dalam keadaan telanjang, namun tertutupi oleh kain. Jadi privasi ibunya tetap terjaga. Oh, siap, sis. Lalu yang terlibat dalam PMK ini itu ada saya dan ibu beserta anak ibu. Baik, setelah itu, baik Ibu Hasbia. Ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara yang kedua. Setelah itu kita mempersiapkan alat-alatnya yang digunakan untuk PMK ini, yang sudah aku sebutin tadi. Terus setelah itu mempersiapkan ibunya yang harus mandi, mencuci tangan, dan membuka pakaian bagian atas. Nah, Ibu Hasbia ini tuh udah mandi, terus dia sudah cuci tangan, dan bayangin aja kalau Ibu Hasbia ini telanjang, tuh kan nggak mungkin kalau di video dalam keadaan telanjang beneran. Terus setelah itu yang pertama adalah kita ukur suhu tubuh si bayi dengan menggunakan termometer. Permisi ya Ibu, saya akan mengecek suhu tubuh anak Ibu. Iya, silakan. Kita angkat aksilanya, kita masukkan. Seperti ini sampai berbunyi. Kan kalau yang termometer digital yang zaman sekarang itu kan berbunyi. Kalau sudah berbunyi kita angkat dan suhunya normal 38,5. Setelah itu kita membuka baju bayi kecuali popok dan diapers. Permisi Ibu, saya bantu untuk melepaskan pakaiannya. Ya, silakan, sis. Nah, baju bayi sudah dilepas kecuali popok dan diapers. Setelah itu pasangkan gendong PMK bagian bawah pada ibu. Nah, kan gak mungkin kalau kitanya itu masang pas ibunya gendong bayinya, jadi kita taruh dulu. Permisi ya Ibu, saya akan menaruh bayinya. Silakan. Setelah itu kita pasang PMK yang berbentuk segitiga tadi. Seperti ini, terus kita bentuk segitiga. Nah, kalau sudah segitiga kita tempelkan ke ibunya. Sebelum itu kita ambil lagi bayinya. Kita ambil bayinya, kita taruh ke ibunya. Taruhnya di dada sini. Permisi Ibu, saya bantu. Nah, kalau setelah itu kita bantu untuk tutupin. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita tali. Nah, kalau sudah, seperti
seperti ini. Ada kan yang tadi sudah disebutin kalau dia itu ada talinya. Nah, itu yang lebih mudah. Nah, setelah itu pegang bayi di telapak tangan di belakang dan leher. Jadi tangannya ibunya itu taruh di sini sama di sini. Sudah. Setelah itu topang bagian bawah. Terus habis itu kan sudah dimasukkan. Terus kan bayinya sudah menempel di payudara ibunya. Terus kepala bayi palingkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kepalanya itu bentuk ke kanan sini, gini, atau ke sebelah kiri. Terus gitu, kenakan baju longgar yang berkancing depan. Ini tadi misal dia sudah memakai baju dengan kancingan depan. Terus setelah itu saya sudah menjelaskan ke ibunya PMK itu seperti apa. Nah, PMK ini itu bisa dilakukan di rumah dan dilakukan dengan sendiri atau dibantu sama suami. Jadi metodenya seperti ini Ibu ya. Terus kalau misalnya tidak punya kain batik, bisa juga kain polos yang panjang terus dibentuk segitiga seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, selesai teman-teman. Jadi seperti itu pemeriksaan perawatan metode kanguru. Mudah banget kan? Semoga di video ini itu dapat membantu kalian atau ibu-ibu yang sudah mempunyai anak di rumah dengan keadaan prematur. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan assalamualaikum.